Halo guys, jadi di segmen kali ini kita akan unboxing sekalian review tentang DJI Mini 3 Basic Drone. Nah, jadi kapan hari kita belinya di JPC Kemang ya guys ya. Jadi udah bundling dengan micro SD merek SanDisk sebesar 64 GB. Untuk harganya sudah saya cantumin ya di video. Jadi waktu itu kita beli di salah satu online shop ya, sebut aja Keranjang Oren. Jadi kita belinya itu lumayan dapat banyak promosi, banyak potongan voucher ya. Yang paling bikin kita happy itu packagingnya ini lumayan safety banget ya, karena selain double packaging juga banyak bubble wrap supaya safety aja, karena posisi kita kan di luar pulau ya. Jadi rentan lah untuk barang-barang seperti ini tuh mungkin kebentur atau apa tuh, kita lumayan deg-degan ya sebelumnya, takutnya kan pecah atau retak. Nah ini kita happy-nya tuh packagingnya benar-benar serapi itu dan sesafety itu. Nah sedikit kita jelasin ya, apa sih DJI Mini 3 ini? Jadi DJI Mini 3 ini merupakan drone yang lumayan ringan ya dan portable yang menawarkan banyak fitur-fitur canggih di dalamnya. Jadi fitur utama dari DJI Mini 3 ini, dia punya berat kurang dari 249 gram, jadi lumayan ringan banget ya guys ya. Selain itu untuk kameranya 12 megapiksel dengan kualitas video sudah 4K 30 frame per second ya. Jadi videonya ini juga dilengkapi fitur gimbal 3 sumbu dengan waktu terbang hingga 38 menit dan jarak transmisi hingga 10 km. Jadi kita bisa ambil video dengan drone ini lumayan jauh ya guys ya. Tapi perlu diingat harus kita aware tentang sinyal dan juga kapasitas baterainya ya. Oh ya, jadi DJI Mini 3 yang kita beli ini sudah termasuk garansi resmi dari TAM selama setahun ya. Dan juga udah include remote control dengan screen di dalamnya. Jadi kita tak perlu lagi menambahkan handphone sebagai screen atau viewfinder saat kita menerbangkan drone ya. Jadi yang perlu kita perhatikan saat membeli nih, jadi ada dua macam varian ya waktu kita mau beli. Ada varian basic yakni dengan remote control tanpa screen, dan juga dengan variannya satu lagi DJI RC Remote yang artinya dengan remote screen ya, yakni remote control dengan screen. Jadi sebelum kita beli kita harus perhatikan itu ya, supaya kita nggak salah beli ya guys. Nah ini kita udah mulai unboxing ya. Jadi di dalam boxnya itu ada drone DJI Mini 3, kemudian ada remote control dengan screen, ada baterai juga, kemudian ada kabel USB-C to C, propeller, pengaman propeller, kartu garansi, dan juga buku manual ya. Sayangnya belum termasuk tas untuk membawanya ya guys, jadi kita bisa beli tasnya tersendiri ya atau terpisah. Nah, sekarang kita akan memasang micro SD ya guys ya ke dalam drone DJI Mini 3-nya. Tadi kan kita udah beli bundling dengan micro SD merek SanDisk sebesar 64 GB. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan ke dalam drone-nya ya.
Oh ya guys, jadi selain micro SD untuk si drone itu sendiri, kita juga bisa menambahkan micro SD lain ya. Jadi kita belinya secara terpisah untuk si remote controlnya ya. Jadi kan tadi kan kita beli bundling dengan mendapatkan satu micro SD aja ya untuk si drone-nya. Jadi kita perlu beli secara terpisah si micro SD ini untuk kita masukkan ke dalam remote controlnya ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan fitur screen recorder dalam remote controlnya saat kita menerbangkan drone ya. Jadi DJI Mini 3 ini mempunyai fitur perekaman layar atau screen recorder melalui aplikasi DJI Fly. Jadi kita perlu menambahkan atau menginstal DJI Fly dengan mengaktifkannya sebelum memulai. Jadi pastiin ya untuk perangkat kalian kompatibel dengan DJI Mini 3. Jadi DJI Fly ini kita bisa dapatkan dengan cara mengunduh dan menginstal melalui aplikasi Store atau iOS kalau kita punya iPhone atau Google Play Store kalau kita Android ya handphonenya. Jadi setelah diaktifkan, screen recorder akan dimulai secara otomatis kalau kalian sedang mengoperasikan drone ya. Jadi hasil screen recorder itu sendiri akan disimpan secara otomatis di galeri perangkat yang kalian gunain. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memasang micro SD di drone dan juga remote controlnya, yakni kita akan mengaktifasi dari drone DJI Mini 3 itu sendiri ya. Jadi step-step persiapan yang harus kalian lakukan sebelum aktivasi DJI Mini 3. Yang pertama adalah kalian harus sudah mengunduh dan menginstal aplikasi DJI Fly dari aplikasi store yang kalian punya. Lalu kalian harus mempersiapkan kartu SIM atau WiFi untuk koneksi internetnya. Dan yang terakhir yang pastinya kalian harus pastikan kalau baterai drone kalian udah terisi ya, alias nggak lowbat. Untuk step selanjutnya, kalian yang pertama adalah nyalakan drone DJI Mini 3 beserta dengan remote controlnya. Lalu buka aplikasi DJI Fly, kemudian pilih aktivasi. Untuk langkah selanjutnya, kalian masukkan alamat email dan kata sandi untuk membuat akun DJI. Lalu ikuti instruksi pada layar untuk mengaktifkan drone. Kemudian masukkan kode aktivasi yang dikirimkan ke alamat email kalian. Lalu tunggu beberapa detik hingga proses aktivasi selesai. Untuk next step yakni kita akan menghubungkan remote controller dengan drone DJI Mini 3. Yang langkah pertama adalah buka aplikasi DJI Fly, kemudian pilih hubungkan ke drone. Kemudian pilih DJI Mini 3 dari daftar perangkat yang tertera, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menghubungkan remote controller. Pastikan indikator LED pada remote controller berkedip warna biru ya. Kemudian tunggu beberapa detik hingga koneksi stabil.
Oke, saatnya terbang perdana dengan DJI Mini 3. Jadi kali ini suami saya akan mencoba tes fitur dan tes kamera dari DJI Mini 3 ini ya guys. Mumpung cuacanya lagi mendukung ya, cerah dan nggak terlalu panas juga ya. Jadi kita mau mencoba untuk tes perdana terbang dengan DJI Mini 3. Jadi langkah pertama yang harus dilakuin yang kayak tadi ya, kita harus buka dulu aplikasi DJI Fly-nya untuk mengkoneksi antara remote control dengan drone-nya. Jadi di DJI Mini 3 ini ada banyak fiturnya ya, salah satunya adalah quick shot, yakni efek kamera sinematik yang di dalamnya ada banyak mode quick shot ya, salah satunya ada drone, helix, roket, boomerang, dan juga circle. Jadi mode ini bekerja dengan cara drone akan mengambil gambar dengan mengunci subjek yang ada. Jadi drone ini akan mengitari subjek yang dibidik dengan berbagai macam pola ya. Untuk fitur selanjutnya ada fitur RTH atau Return to Home. Fitur RTH inilah yang membuat drone akan kembali ke titik awal ketika sinyal sudah mulai melemah maupun daya baterai udah hampir habis. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya kalau kita melihat di remote controlnya kalau sinyal udah mulai melemah. Jadi si drone itu akan kembali ke titik awal di mana dia pertama kali terbang. Oh ya guys, pastikan juga ya kalau sebelum terbang kita harus selalu cek sinyal koneksinya ya dan juga baterai dayanya supaya tidak kurang saat terbang. Nah, kalau untuk kualitas gambarnya itu sendiri kita bisa atur secara manual ya, seperti kita bisa mengatur ISO dan juga shutternya. Oke, ini kita udah mulai terbang ya guys. Kalau kita lihat nih di layarnya ada banyak angka parameternya ya. Salah satunya kalau kita lihat ada tulisan H dan juga D. Nah, kalau H itu sendiri adalah height atau ketinggian. Kalau kita lihat di sini ketinggiannya sudah hampir 25 meter ya. Dan terus berjalan ke atas. Untuk ketinggian sendiri maksimal adalah 4000 meter ya guys. Selanjutnya ada tulisan D di sini. D merupakan distance atau jarak. Di sini jaraknya sudah hampir 10 meter dan bergerak terus ya. Jadi jarak ini dihitung dari titik awal dia pertama kali terbang ya. Untuk jaraknya itu sendiri maksimum adalah 10 km. Selain itu ada parameter juga untuk menghitung kecepatan ya. Kalau kita lihat nih kecepatan di sini sudah bergerak hampir 8 m per second ya.
Untuk kecepatannya maksimum adalah 16 m per second ya guys. Nah, ini kita udah mulai menjauh dari titik awal. Ini jaraknya sudah hampir 200-an meter ya. Untuk ketinggian itu sendiri sudah di atas 20 meter. Ini udah 30 meter ya. Untuk ketinggiannya maksimum 4000 meter. Selain parameter indikator tadi, ada juga yang saya lingkarin di atas, yaitu merupakan indikator daya baterai ya. Itu juga harus kita selalu perhatikan ya guys, jangan sampai baterai di bawah 40% ya. Setelah indikator daya baterai, di sebelahnya kalau kita lihat ada indikator sinyal, yaitu udah mulai warnanya kuning, yang artinya udah mulai weak signal ya guys. Jadi kita harus selalu perhatikan juga ya. Jangan sampai warnanya berubah menjadi merah, itu berarti artinya udah low signal.
Nah, ini kita udah jauh banget ya, jaraknya udah 516 meter ya. Nah, ini udah ada indikator weak signal adjust antenna. Jadi ini udah di warning ya guys. Jadi kita nih awalnya udah mulai takutnya tuh, takutnya hilang sinyal, takutnya nanti jatuh drone-nya tuh, ya Allah. Nah, ini kita udah ini ya, lanjut lagi ya. Tetap ada warning dan sinyalnya udah sedikit merah kuning merah kuning. Jadi ya Allah, ini kita berdoa banget nih, ya Allah jangan sampai lo sinyal, takutnya nanti hilang atau nanti jatuh, kan kita nggak mau ya kayak gitu ya. Akhirnya kita mutusin ya udah kita balik lagi aja ke titik awal. Takutnya kan tiba-tiba lo sinyal kan ya berabe ya. Karena ini udah di warning nih, sering warnanya jadi kuning dan warnanya jadi merah sinyalnya. Kita tetap jalan mau balik ke titik awal ya guys. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi sinyalnya udah putih lagi ya, yang artinya udah mulai stabil lah. Kita cobalah jalan lagi, mulai jauh lagi nih guys. Jadi caranya supaya sinyalnya itu tetap stabil, antenanya harus mengarah ke arah dimana drone itu pergi ya. Jangan sampai antenanya itu nggak sesuai dengan arah kemana drone itu pergi. Takutnya tadi kadang low sinyal, kadang weak signal. Nah, ini kita udah mulai jauh banget ya guys, udah hampir 600-an meter jaraknya dari titik awal. Dan kita mulai menaikkan juga ketinggiannya di hampir 100 meter. Nah, akhirnya dasar kitanya aja nih guys, pilot amatiran, akhirnya hilang juga nih sinyalnya nih guys. Jadi sinyalnya ini udah bener-bener low sinyal ya, udah red warning di sini. Jadi kita di sini udah panik sepanik-paniknya. Aduh, ini nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa jalan. Cuman ada muncul notifikasi untuk RTH ya, yang artinya harus return to home. Jadi kan setelah saya jelaskan di awal tadi kan ada fitur yang namanya RTH, di mana kalau lo sinyal atau daya baterai udah mulai lemah, kita harus memutuskan untuk RTH. Jadi si drone ini akan balik otomatis ke titik awal di mana dia pertama kali terbang. Jadi mau nggak mau kita harus RTH ya, alias return to home. Jadi kita harus mau balik paksa ya ke titik awal di mana kita menerbangkan drone kita pertama kalinya. Ya kita kan nggak mau ya guys ambil resiko buruknya ya, kayak drone-nya hilang, drone-nya jatuh. Maklumlah kita kan pilot amatiran ya guys. Jadi kita merasa bersyukur banget ya karena terbantukan dengan adanya fitur RTH ini atau return to home ini ya guys. Karena tanpa adanya RTH ini apalah jadinya, tadi kita semakin panik sepanik-paniknya ya. Setelah melihat adanya warning kalau lo sinyalnya dan nggak bisa diapa-apain lagi. Aduh, kita udah mikir yang nggak-nggaknya, aduh ini jatuh atau hilang atau gimana sih drone-nya ya. Alhamdulillahnya ada fitur canggih RTH ini ya guys. Jadi dia udah otomatis bakal pulang ke titik awal di mana dia pertama kali terbang. Nah, kalau kita lihat nih di parameternya ini udah kelihatan ya, jaraknya udah mulai dekat dengan titik awal pertama kali dia terbang, udah 68 meter ya. Nah, si drone ini udah mulai pusing-pusing nih mencari kemana ya titik awal tadi pertama kali dia terbang. Jadi kalau kalian merasa oh sinyalnya udah stabil lagi nih, kita bisa cancel ya RTH-nya yang tadi. Jadi kita bisa lanjutkan lagi untuk terbang melalang buana melihat pemandangan indah di sini. Jadi ini kita putuskan untuk balik lagi ya. Dasar kitanya aja yang bandel ya. Kita balik lagi untuk terbang nih guys.
Jadi kita cancel RTH yang tadi, kita terbang lagi. Nah loh, balik lagi nih, panik lagi nih guys, karena sinyal udah mulai lemah ya. Dan tiba-tiba jadi warnanya merah nih, lalu ada muncul notifikasi land atau return to home. Jadi pilihan land itu sendiri yakni pilihan di mana si drone akan mendarat sesuai titik di mana dia posisi terakhir ya, bukan posisi awal. Jadi kalau kita tekan land ya, dia akan mendarat sesuai di mana dia posisi terakhir waktu lagi lost sinyal itu tadi ya. Nah, jadi kita memutuskan untuk memilih RTH aja ya guys, karena kalau kita pilih land kita kan nggak tahu tuh di mana tadi dia terbangnya. Takutnya kan dia kita mencari-cari malah makin bingung ya, cari di mana nanti titiknya. Takutnya kan kita nggak ketemu ya. Jadi kita memutuskan untuk memilih kembali fitur return to home. Jadi ini dia mulai balik ya ke titik awal di mana dia pertama kali terbang ya guys.
Oke, posisi drone-nya udah mulai deket ya dari titik awalnya. Nah, ini si drone udah mulai mau mendarat ya. Nah, dia udah mulai muter-muter nih mencari titiknya, mencari di mana sih pemiliknya. Nah, ini dia udah perlahan-lahan mulai turun ya guys. Mulai ingin mendaratkan diri ke titik awal di mana dia pertama kali terbang. Oke, finally safely landed ya guys. Akhirnya berhasil mendarat mulus nih ke tangan suami saya. Jadi sekian dulu ya unboxing dan juga review tentang DJI Mini 3. Silahkan komen di bawah ini ya kalau kalian mau saran kira-kira apa ya video selanjutnya yang kira-kira bisa dibikin dengan DJI Mini 3 ini. Silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video guys. Bye-bye.